Hukuman untuk orang yang suka mabuk-mabukan miras, minuman keras atau mengandung alkohol, dalam syariat Islam, dengan judul azab bagi pemabuk, dan diharapkan semoga setelah membaca ulasan ini kita bisa ambil hikmahnya. Azab pemabuk minuman keras di akhirat kelak. Telah diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, orang-orang yang minum arak, pemabuk, akan dihadirkan dengan kendi arak dikalungkan pada lehernya. Sedangkan tambur, alat bunyi-bunyian, berada di telapak tangannya hingga mereka disalib di atas kayu api neraka. Dosa dan azab pemabuk. Azab dan siksaan pemabuk dari mulut para pemabuk itu keluar bau arak, sehingga orang-orang yang berdiri di sekitarnya menjadi sakit dan mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bau busuk mereka. Maka, nerakalah orang-orang yang meminum arak itu. Siksaan untuk pemabuk minum keras. Ketika dilemparkan ke dalam api neraka, para pemabuk itu menjerit selama 1000 tahun. Aduh, aku sangat panas, ampun, berilah aku minum, teriaknya kepanasan. Kemudian mereka memanggil-manggil malaikat Malik, akan tetapi malaikat Malik tidak menjawab panggilan itu selama 80 tahun. Maka jadilah bau keringat mereka menjadi busuk hingga menyakiti tetangga mereka yang ada di neraka. Inilah azab pedih bagi orang yang suka mabuk, kecanduan. Lalu, para pemabuk itu memanggil-manggil kembali asma Allah untuk meminta agar keringat busuk itu dihilangkan. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah keringat kami, pekiknya tersiksa. Namun malaikat Malik tidak menghiraukan mereka, malah malaikat Malik mengambil dari neraka berupa air yang mendidih dan menyiramkan pada tubuh para pemabuk itu. Para pemabuk makin meringis kesakitan dengan siraman itu. Ya, di neraka yang ada memang air yang mendidih. Inilah azab mengerikan bagi para pemabuk minuman keras. Tak lama kemudian tangan pemabuk itu terbelenggu, wajah mereka diseret dengan rantai di neraka. Ketika para pemabuk itu merintih-rintih dan meminta minuman, maka didatangkanlah pada mereka air yang mendidih hingga ketika mereka meminumnya, terputuslah usus mereka. Berilah aku makanan, pekik mereka para pemabuk minuman keras kepada malaikat penjaga neraka yang terdekat mereka karena memang mereka selalu merasakan lapar. Malaikat Malik kemudian memberikan kayu zakum dari dasar neraka. Ketika kayu itu dimakan, maka apa yang ada di dalam perut pemabuk itu meleleh serta otaknya juga mendidih. Maka, keluarlah kobaran api yang menjilat-jilat dari mulut yang diikuti dengan keluarnya isi perut mereka. Tidak hanya itu, lalu setiap orang dari pemabuk itu dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari bara api selama 1000 tahun, yang tempatnya sangat sempit. Kemudian para pemabuk itu dikeluarkan dan dimasukkan dalam penjara neraka serta dibelenggu dengan api selama 1000 tahun juga, sampai mereka merasakan haus yang tiada tara. Namun rintihan pemabuk itu tidak dihiraukan oleh malaikat Malik. Dan sebaliknya malaikat Malik menyuruh ular dan kalajengking yang besarnya seperti leher unta untuk menggigit kedua telapak kaki pemabuk itu. Kemudian mereka dipakaikanlah mahkota dari api di atas kepala mereka. Dan rambut mereka pun terbakar. Setelah genap 1000 tahun mereka dipenjara di neraka, lalu azab bagi pemabuk minuman keras selanjutnya adalah dimasukkanlah mereka ke dalam neraka Wail. Neraka Wail merupakan nama jurang dari neraka jahanam yang sangat panas serta kedalamannya juga sangat dalam. Ya, neraka memang ada tingkatan atau kedalaman masing-masing. Di dalamnya terdapat banyak sekali rantai rantau, ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu masuk ke rongga mulut para pemabuk hingga memenuhi perut mereka. Mereka tinggal di dalam neraka Wail selama 1000 tahun, kemudian mereka memanggil-manggil nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh! Rasulullah Muhammad, teriak para pemabuk itu. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara itu lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, telah aku dengar suara seorang dari umatku, tutur Rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa suara itu berasal dari orang-orang yang gemar mabuk selama di dunia. Sebenarnya para pemabuk minuman keras juga merasakan azabnya ketika di dunia. Karena mereka depresi dan merasakan kemarahan yang mendalam dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, akhirnya mereka lari ke minuman keras. Mereka merasakan kebahagiaan semu lantas jika efek minuman kerasnya hilang mereka lebih depresi karena masalahnya belum selesai. Dan hal ini akan terus berulang-ulang sampai mereka bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi karena tingkat depresi dan kemarahannya semakin lama semakin meningkat, hanya bimbingan dari Allah dan mukjizatlah yang bisa mengeluarkannya dari jurang depresi dan kemarahan.
Itulah siksaan hukumam dan azab pedih bagi para pemabuk yang tidak mau taubat nasuka, tobat dengan sungguh-sungguh. Semoga kita dijauhkan dari siksa yang mengerikan tersebut. Marilah kita senantiasa bersyalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad, agar mendapatkan kasih sayangnya di dunia dan syafaatnya di akhirat.